Siapa? Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, kelihatan ini PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. kelihatan, Pak. Siap, jelas, Ya, Pak. Pak, kelihatan. Ya, kita mulai ya. Ya, kelihatan, Pak. Jadi analisis energi sistem tertutup ya. Kita lihat sudah jalan belum rekamannya. Oke. Ya. Oke. Ini adalah sistem tertutup, analisis energi sistem tertutup. Kita tahu sistem tertutup energi bisa keluar masuk, tetapi massa tidak bisa keluar masuk. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kita membuat hukum pertama termodinamika sebagai prinsip konservasi energi untuk sistem tertutup. Ya, ini ada beberapa nanti bisa dibaca, tapi kita ini. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan untuk sistem tertutup, karena massa tidak bisa keluar masuk, maka energi bisa keluar masuk, maka hanya ada terjadi beberapa hal di dalam kerja. Yang pertama, kerja di batas bergerak atau boundary. Ya. Jadi kalau kita perhatikan seperti gambar kita sebelah kiri bawah, itu piston dan silinder. Piston silindernya kalau mendapat energi, maka gasnya bisa memuai. Gas ini akan menekan piston naik ke atas, akan terjadi piston akan bergerak sejauh ds. Ya, sejauh ds. Nah, kita perhatikan ini dalam bergerak ini gas seperti gambar sebelah kanan, bawah, itu ada titik-titik, itu adalah batas sistem. Dan pada waktu sistem pistonnya bergerak, maka batas sistemnya bergerak. Ya, maka batasnya itu adalah bergerak ke atas dan pergerakannya besarnya sebesar ds, ya. ds. Dan kerja kita sudah tahu dari fisika, kerja adalah F kali ds. Nah, P kita tahu di fisika juga, P tekanan adalah F bagi A. Sehingga F ini adalah P kali A. Ya, P kali A. Sehingga bisa kita pindahkan ini P kali A ini ke sini. Ya. Nah, kita tahu ADS adalah dV. Ya, sehingga kerja kita adalah dW sama dengan PdV. Itu untuk satu pergerakan infinitesimal atau satu delta. Nah, untuk kerja keseluruhan, maka kerja delta ini kita integrasikan atau kita jumlahkan. Kita jumlahkan menjadi WB sama dengan integral dari titik 1 ke titik 2 dari PdV. Ya. Nah, nanti bergantung kepada kondisi P dan V, maka kita kenal ada beberapa atau berbagai kerja. Ya. Nah, kerja itu kalau kita perhatikan secara matematis, ya, kerja PdV, ya, itu sebetulnya sama dengan luasan. Ini ya, dA sama dengan PdV. Ini dV, P-nya ke atas, ya, PdV yang diaksir ini adalah luas yang di bawah kurva. Jadi kerja itu sebetulnya apa? Kerja itu adalah luas daerah yang saya arsir ini. Ya, itulah kerja. Ya. Nah, kalau dia, ya oke. Dan kerja ini kalau kita lihat di sini bergantung kepada lintasan atau proses path yang dilewati oleh dari titik 1 ke titik 2. Ya, bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan atas. Ya, ini ada berbagai lintasan A, B, C.
Nah, kalau kita punya satu siklus kerja dari titik 1 ke titik 2, dari titik 1 ke titik 2 melalui lintasan B, dari titik 2 ke lintasan 1, maka kerja neto adalah selisihnya. Ya, selisih. Jadi kalau kita lihat ini adalah ini yang merupakan kerja neto. Ya, walaupun sebelumnya kita punya kerja yang ini dan kerja yang lintasan A. Nah, kerja yang dua-duanya punya ini adalah yang berada di dalam, yang ditutup oleh, dibatasi oleh dua lintasan A dan B. Itulah kerja kita. Nah, berdasarkan kondisinya, kita bisa bagi kerja ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kerja untuk suatu proses tekanannya konstan. Ya, kalau tekanan konstan WB sama dengan integral 12 PdV, maka karena dia konstan P-nya bisa keluar karena konstan. Ya, dari titik 1 ke titik dv, jadi P kali V2 kurang P1 kalau kita integralkan ya. Pak, kenapa itu P0? P awal. Ya, P awal itu adalah P-nya sama dengan P akhir, P.1 sama dengan P.2 karena tekanannya konstan ya. Nah, untuk hal yang seperti itu kita tinggal kalikan P-nya kali beda volume. Kalau persatuan massa ya tinggal dibagi massanya. Dan seperti soal pada gambar sebelah kiri, piston silinder ada H2O, massanya 10 megapascal, 10 pound massa, tekanannya 60 pound per square inches ya. A itu adalah absolut ya, absolut. Jadi kalau kita lihat P-nya konstan 60 ya, bergerak dari titik 1 7,463 titik 2 8,53, maka kita dapatkan kerja MP kali V2 kurang V1. Nah, bagaimana kalau yang sekarang kalau konstan, yang konstannya adalah volume. Nah, kalau volume konstan, kita perhatikan ini, volume konstan, ya, untuk tekanan, tidak ada kerja di sini, karena tidak ada luasan di bawah kedua titik itu. Ya, tekanannya berubah, tapi volumenya konstan, karena integral E, dV, ya, V-nya ini konstan, maka D suatu konstan sama dengan 0. Sehingga W kita, W sama dengan integral P kali 0 sama dengan 0. Ya. Nah. Contoh, suatu tangki kaku berisi, oh ini itu sudah ya. Nah. Kali ini. Yang ketiga, kerja batas untuk suatu proses kompresi isotermal. Iso artinya tetap, termal suhunya konstan. Masukkan lagi rumus P, integral 12 PdV. Ya. Nah, kita lihat PV sama dengan MRT. Nah, kalau T-nya, M kan konstanta bahan, massa ya. R kan konstanta gas. T, kalau T-nya konstan, maka ini sama dengan suatu konstanta. Ya, atau P sama dengan C bagi V. Ya, kita masukkan itu di sini. C per V. Ya, maka kita dapatkan integral C kali dV per V.
Ya. Nah, integral dt per t itu sama dengan ln t. Ya, integral dt per t ln t, sehingga integral dv per v sama dengan ln v. Ya. Nah, ini dv per v, c sama dengan ln v2 kurang v1 dari titik 2 ke titik 1. Pak, PV-nya dari mana? PV-nya dari C. C sama dengan PV. Ya. Kita keluarkan PV. Ya, ln V2 per V1. Seperti yang kita lihat di sini. Ya. Dari titik 2 bisa juga kita C ln V2 per V1 atau P1 V1 ln V2 per V1. Ya. Pak, boleh enggak P2 V2? Boleh P2 V2, tapi ln-nya terbalik, V1 per V2. Ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Tinggal memasukkan angkanya saja dari apa yang diketahui. Oke. Nah. Jadi ini untuk contoh ini volumenya 0,43 pada suhu pada tekanan 100 kPa, suhu 80. Dikompres menjadi 0,1 megapascal sehingga sedemikian rupa sehingga suhu di dalam tetap konstan. Ya, isotermal. Jadi kita masukkan di rumusnya P1 V1 ln V2 per P2 ya. P1-nya diketahui, V1-nya diketahui, V2-nya yang dicari ya. Oh, ada V2 ya, nih V2-nya 0,1 ya, tinggal dimasukkan angkanya 100 0,4 ln V1 per V2. Ini faktor konversi ke Pascal supaya menjadi kilojoule. Ini kita dapatkan hasilnya minus 55 kilojoule. Ya. Kenapa negatif, Pak? Karena volumenya mengecil. Ya. Volumenya mengecil itu artinya sistem diberi kerja. Ya, diberi kerja dengan memaksa piston menekan gas tadi ya. Nah, yang berikut adalah kerja batas untuk proses politropik. Nah, politropik ini tidak tekanan konstan, tidak isobarik, tekanan isobarik, isotermal, apalagi tadi? Iso apalagi tadi? Termal, oh volume konstan. Nah, yang politropik ini ya tidak isotermal, tidak isobarik, tidak volume konstan. Ya, dia punya hubungan sendiri antara P dan V. Jadi misalnya seperti ini diketahui PV pangkat N sama dengan C. Sehingga P sama dengan C kali V pangkat N minus N. Nah, kita ketahui kerja adalah PdV. Ya. P-nya kita masukkan sini. PdV. Ya. Ya, ini CV pangkat N minus 1 kali DV kali C, kita masukkan kalkulus yang perhitungannya. Ya, kita dapatkan P2 V2 kurang P1 V1 bagi 1 kurang N. Ya. Itu adalah untuk proses politropik. Ya. Jadi
Tambah lagi sini prosesnya adalah apa? Kerja batas ada 4 ya, ada isobarik atau tekanan konstan, isotermal suhu konstan, volume konstan, yang terakhir itu adalah polikubik. Ekspansi gas mendorong pegas ya. Nah, kalau kita punya seperti ini ya sistem, maka pada waktu mendorong pegas yang terjadi adalah bagian 2 ini. Ya, bagian 2. Dan bagian 1 adalah sebelum energi ditambahkan ke sistem. Ya, setelah energi ditambahkan ke sistem akan terjadi perubahan seperti gambar yang nomor 2. Nah, contoh ini ya. Suatu piston silinder berisi 0,05 meter kubik gas yang pada awalnya mempunyai tekanan 200 kilopascal. Pada kondisi ini, suatu pegas linear yang mempunyai konstanta pegasnya 150 kilonewton per meter ya menyentuh piston, tetapi tidak memberikan daya apa-apa. Sekarang panas tambahkan ke gas mengakibatkan piston naik dan menekan pegas sampai volume di dalam silinder menjadi 2 kali lipat. Jika luas penampang piston adalah 0,25 meter persegi, tentukanlah ya tekanan akhir di dalam silinder ya yang kerja total yang dilakukan oleh gas, dan C fraksi kerja yang dilakukan terhadap pegas yang menekannya. Jadi untuk yang A kita tahu tadi disebut tekanannya menjadi 2 kali lipat ya, sama dengan 0,1 meter kubik. Kemudian perubahan jarak piston dan pegas menjadi X sama dengan delta V bagi A. Ya, 0,2 meter. Gaya yang dikerahkan oleh pegas terhadap kondisi ini adalah F sama dengan Kx. Sama dengan 150 kilonewton, itu adalah K, X-nya 0,2. Kita dapatkan F adalah